Sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang terus menganugerahkan kepada kita kehidupan bahkan kesempatan untuk boleh beribadah. Dan memasuki minggu pertama di bulan Maret ini, kita juga berada dalam perayaan masa sengsara Tuhan Yesus, atau juga kita menyebut itu Prapaskah, ya. Dan selama 6 minggu kita berada dalam perayaan ini, menghayati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kesengsaraan karena menanggung dosa-dosa kita manusia. Oleh karena itu diharapkan bahwa penghayatan kita tentang kesengsaraan Kristus ini semakin mendalam dari minggu ke minggu, dan sesudah 6 minggu perayaan masa sengsara Kristus, kita akan merayakan hari Jumat Agung. Nah, saudara-saudara, di dalam penghayatan ini kita melaksanakan ibadah-ibadah Minggu Sengsara, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama masa Minggu Sengsara ini, bahkan dalam perayaan Paskah. Dan saudara-saudara, salah satu program gereja kita dalam rangka menghayati Minggu-Minggu Sengsara ini, kita melakukannya juga dengan ibadah puasa diakonia atau puasa diakonal. Yang sebagaimana sudah dicanangkan tadi, kita melakukan mulai minggu ini, dan tadi kita sudah mulai dengan memberi persembahan puasa diakonal di kesempatan ketika kita ada dalam unsur liturgi ajakan mengikuti Yesus di jalan sengsara. Nah, untuk itu saudara-saudara, khotbah di Minggu Sengsara yang pertama ini diberi tema membangun spiritualitas melalui puasa diakonia, yang didasarkan pada pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, Yesaya 58 ayat 1 sampai 12, tetapi juga dalam surat 2 Korintus dan juga dalam Injil Matius pasal 4. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, puasa merupakan ketetapan atau disiplin rohani yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel. Dan ini dimaksudkan oleh Tuhan supaya umat mencari hadirat Tuhan dan mengalami anugerah pendamaian, anugerah pentahiran dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 58 ini menyaksikan bagaimana kehidupan orang Israel melakukan ibadah puasa. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan yang menegur dan memperingatkan umat Israel untuk mereka melakukan ibadah puasa. Tetapi mereka ditegur karena sementara mereka melakukan ibadah puasa, mereka juga melakukan praktek-praktek kehidupan yang melanggar kehendak Allah. Mereka memang menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak minum, tetapi juga ketidakadilan, penindasan itu mereka lakukan. Pada hari mereka berpuasa, dikatakan mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, melakukan sesuka hati mereka, apa yang ingin mereka lakukan. Dan itu tidak sejalan dengan ibadah puasa yang mereka lakukan. Dikatakan juga dalam bacaan Alkitab ini bahwa mereka mendesak-desak semua buruh. Artinya mereka menekan dengan keras, mereka menindas orang-orang yang bekerja pada mereka. Mereka berpuasa sambil berlaku kasar kepada para pekerja. Dan ini sangat bertolak belakang tentu
dengan ibadah puasa yang mereka lakukan, yang kelihatan sangat setia. Dan selanjutnya dikatakan juga, mereka berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Saudara-saudara, orang Israel berpuasa, tapi mereka hidup dalam perselisihan. Mereka berpuasa, tapi mereka hidup dalam pertikaian. Mereka melakukan kejahatan. Mereka menindas, termasuk saudara seiman mereka. Semua itu demi kepentingan dan keuntungan mereka secara pribadi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya ini disampaikan kepada umat Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi Yesaya supaya menyuarakan dengan nyaring seperti sangkakala. Dikatakan jangan ditahan-tahan, serukan kuat-kuat. Saudara-saudara, dari seruan ini kita melihat gambaran hati Allah yang marah kepada umat Israel atas kesalahan yang mereka lakukan di hadapan hadirat Tuhan. Berita ini yang adalah aturan atau disiplin rohani diserukan kuat-kuat, artinya itu harus didengar oleh umat. Diserukan dengan nyaring, tidak tahan-tahan, supaya dapat didengar oleh umat, karena memang harus didengar oleh umat. Dan melalui Nabi Yesaya juga Tuhan menegaskan bahwa sekalipun umat kelihatan setia melakukan ibadah puasa, kelihatan setia dan selalu punya keinginan kuat, selalu antusias untuk mencari tahu kehendak Allah, terlihat sangat senang melakukan apa yang disenangi oleh Allah dalam praktek-praktek beribadah, namun iman mereka belum kokoh. Tindakan-tindakan ibadah mereka pada waktu itu hanya dalam rangka menuntut berkat Allah. Dan ini tergambar dalam ungkapan-ungkapan mereka yang mempertanyakan kuasa Allah. Mereka mempertanyakan kuasa Allah ketika mereka melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak menghampiri mereka, meskipun mereka dengan giat melakukan segala praktek beragama mereka, termasuk ketika mereka beribadah puasa. Sesungguhnya saudara-saudara, mereka tidak diperhatikan Tuhan karena mereka berpuasa, tapi kelakuan mereka bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah memberitahukan tentang puasa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan umat Tuhan dalam praktek beribadah puasa yang salah. Dalam praktek beribadah puasa sambil kelakuan mereka melawan Allah. Tuhan sangat mengasihi umatnya, dan melalui Nabi Yesaya memberitahukan tentang puasa yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa puasa yang benar itu puasa yang dikehendaki oleh Allah bukan hanya tentang menahan rasa lapar dan haus. Puasa yang benar dilakukan dalam kerendahan hati, sambil memperhatikan orang yang ada di sekitar. Allah menghendaki puasa dengan cara membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, tali-tali perhambaan, dan memerdekakan orang yang teraniaya. Mematahkan setiap belenggu, setiap kuk, setiap penindasan itu dipatahkan, dan memecah-mecah roti bagi yang lapar, menampung orang miskin yang tak punya rumah, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
penekanan tentang berbagi dengan sesama. Itu sangat nyata, sangat terlihat dalam pembacaan Alkitab kita. Termasuk juga di dalam surat Korintus, ya. Allah menginginkan ibadah atau praktek keagamaan itu tidak hanya dibatasi pada peningkatan iman secara perorangan. Ya. Yang penting juga kita nyak bikin sakit hati orang, yang penting juga kita nyak berbuat jahat pak orang, yang penting juga kita nak bikin pelanggaran di masyarakat. Kita kok hidup baik-baik, so cukup. Tapi ternyata dalam bacaan Alkitab ini kita diperlihatkan, oke, ada ibadah yang baik, ada puasa, ya. Tapi kalau praktek hidup itu tidak berkenan kepada Tuhan, maka itu salah ibadah seperti itu. Demikian juga tentu, walaupun tidak mungkin kelihatan tidak berbuat kejahatan, dapat lihat saleh, tapi juga tidak berbuat yang baik bagi sesama. Dalam surat Yakobus dikatakan bahwa kalau orang tahu berbuat baik dan orang tidak lakukan, maka orang berdosa. Jadi berbuat atau dosa itu bukan cuma ketika orang berbuat yang jahat. Yang nyata-nyata praktek itu praktek yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menyakiti sesama, ya, dan sebagainya. Tetapi juga ketika kita tidak berbuat yang baik. Contoh misalnya membagi kasih dengan sesama, ya. Maka itu juga adalah dosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi tidak cuma peningkatan iman secara pribadi, tapi juga membuka mata hati bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kasih. Saudara-saudara, di akhir perikop ini atau di perikop pembacaan Perjanjian Lama ini, terlihatlah bahwa janji Allah yang selalu beriringan dengan segala sesuatu yang dituntut oleh Allah dari kehidupan umat manusia, dari kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, dari kehidupan umat Tuhan. Janji Allah itu selalu ada. Janji berkat Allah selalu dinyatakan. Penyertaan Allah selalu dialami oleh orang-orang yang memenuhi ketetapan-ketetapan atau disiplin rohani yang dikaruniakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika umat Tuhan melakukannya apa yang menjadi tuntutan atau aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai ibadah kepada Tuhan, maka Allah memperhatikan keberadaan mereka. Berkat keselamatan, kesembuhan dari sakit penyakit, perlindungan, pertolongan, kekuatan, jawaban doa, serta pemulihan kehidupan yang sejati mengiringi kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, ketika memasuki masa atau minggu-minggu sengsara Kristus ini, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diharapkan semakin meningkatkan iman percaya kita, dan kehidupan iman percaya yang semakin kokoh, semakin kuat itu bukan cuma orang mau pakai sendiri dan menjadi kebanggaan, bahkan bisa membuat kita menjadi sombong rohani. Tetapi peningkatan iman kita, iman yang semakin kuat, semakin kokoh, tentu membuat kita bersuka cita dan terwujud juga dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita, dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan jemaat, bahkan dalam masyarakat. Termasuk ketika kita mewujudkan hal itu dengan memberikan uluran tangan
pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melaksanakan puasa diakonia selama Minggu Sengsara ini. Tentu kita lakukan itu berdasarkan kehendak Tuhan. Yesus Kristus, kepala gereja kita, yang sesungguhnya telah lebih dahulu mempersembahkan dirinya dengan kematian di kayu salib. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah puasa diakonia, ya, baik melalui pemberian-pemberian persembahan, atau juga kita membantu sesama kita seperti kata firman Tuhan, kita memberi makan kepada orang dengan apa yang sebenarnya orang inginkan sendiri. Orang suka makan ini, tapi orang rela berkorban ketika ada orang yang membutuhkan itu. Biar orang suka sekali berbagi kasih dengan sesama. Kita lakukan itu dalam iman, menghayati bahwa Yesus Kristus telah lebih dahulu mengorbankan diri, mempersembahkan dirinya dengan kematian di salib untuk menanggung setiap kesalahan dan dosa kita manusia, untuk membawa kita mengalami pendamaian dengan Allah. Kita yang menjadi musuh Allah karena dosa didamaikan dengan penderitaan dan kematian Kristus. Sungguh itu tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Ya, hanya oleh Kristus. Dan Dia telah melakukan untuk saudara dan saya. Kalau bukan karena anugerah pengampunan Kristus, orang bayangkan dengan apa akan dibayar dosa-dosa kita. Tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas. Karena itu marilah saudara-saudara kita memanfaatkan momen minggu-minggu sengsara ini untuk menghayati kasih Tuhan yang luar biasa, yang mengorbankan diri, mengorbankan nyawa untuk menebus dan menyelamatkan kita. Setiap kali kita memberikan persembahan, ya, dalam persembahan puasa diakonal, mari kita hayati itu, sehingga kita memberi dengan sukacita, sebagai tanda terima kasih kita atas pengorbanan Kristus. Kita memberi yang terbaik, sebagaimana yang Tuhan kehendaki dari kita. Pasti kita akan dapat memberi dengan sukacita. Kalau orang menghayati itu dalam persekutuan dengan Kristus yang telah menderita sengsara, bahkan mati tersalib untuk kita. Kristuslah diakonos yang agung. Karena itu ketaatan melaksanakan puasa diakonia tentu bukan hanya sekedar program gereja, tetapi sebagai upaya membangun spiritual atau membangun keimanan kita, membangun kerohanian kita sebagai jemaat yang tentu meneladani pola dan pelayanan Kristus. Jadi puasa diakonia ini bukan hanya sebuah ritual biasa atau bentuk kegiatan beribadah yang biasa, ya. Biasa orang baking, bukan begitu. Akan tetapi tentu bertujuan untuk memurnikan hati, agar dimampukan melihat keberadaan, kehidupan orang lain yang membutuhkan kepedulian kasih di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat. Oleh karena itu saudara-saudara, penting untuk kita memaknai kembali puasa diakonia ini yang kita lakukan dalam kehidupan bergereja. Kita berharap agar pelaksanaan ibadah puasa diakonia benar-benar kita boleh lakukan dalam kesalehan yang sejati, ya, berdasarkan kehendak Tuhan, dengan tentu menerapkan nilai-nilai kasih yang saling bertolong-tolongan sebagai pemenuhan hukum Kristus.
Percayalah saudara-saudara, bahwa semua usaha pemberian kita yang dilakukan dengan hati yang tulus dan murni, itu akan mendatangkan berkat, mendatangkan pemulihan yang daripada Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan nyatakan melalui Nabi Yesaya, betapa Tuhan memperhatikan kehidupan umatnya yang beribadah sungguh-sungguh kepadanya, dalam kesejatian beribadah kepada Tuhan yang adalah sumber segala anugerah, segala berkat dalam kehidupan umatnya. Berkat Tuhan bukan cuma dijanjikan kepada orang Israel, tetapi juga berlaku dalam kehidupan kita di masa sekarang ini. Ketika kita dapat taat dan setia dengan sukacita dan ketulusan hati melakukan kehendak Allah. Karena Allah yang kita sembah dan kita imani adalah Allah yang maha kuasa, Tuhan semesta alam. Dia setia menuntun kehidupan umatnya untuk menikmati kasih, untuk menikmati keadilan dan kedamaian. Dan melalui minggu-minggu sengsara ini, kita mulai dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita yang sudah menikmati karya selamat Tuhan, anugerah pengampunan dari Tuhan, kita menjadi agen-agen pembawa kasih, keadilan, dan kedamaian di tengah-tengah umat manusia. Walaupun untuk itu kita harus berkorban. Walaupun untuk itu kita harus mengalami penderitaan. Tetapi kita diajak untuk sungguh-sungguh memandang kepada Kristus yang menderita. Bukan penderitaan yang percuma, tetapi penderitaan karena kasih dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Marilah saudara-saudara, ketika kita melaksanakan puasa diakonal, kita melakukan dengan tulus, dengan baik, dengan penuh sukacita. Kita berpuasa, mungkin ada yang berpuasa memang menahan lapar dan haus, ya. Tetapi ada yang berpuasa menyisihkan sebagian, berpantang untuk makanan yang misalnya daging, ya. Menyisihkan sebagian bukan menyisahkan, ya. Dan itu untuk menjadi persembahan diakonia. Jadi berpuasa sambil torang berdiakonia. Demikian kita melaksanakan ibadah-ibadah di minggu sengsara, termasuk ibadah puasa diakonia, menurut aturan-aturan yang disampaikan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.